Baik ibu-ibu, ada yang mau diskusi dulu atau langsung materi kita sekarang ini tentang Nabi Muhammad kemarin fisik ya. Karena bukunya belum sampai juga, belum sampai ya. Oke, silakan ibu buka dulu surat Al-Baqarah. Ayat 168. Udah ketemu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menteladani, akan mengkaji tentang cara makan dan minumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai hal-hal yang berada di lingkungan kita. Ibu-ibu udah sarapan tadi? Udah ya. Kalau belum ya nanti diminta Lani menyediakan sarapan. Ya nak. Oke, cara makan dan minumnya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita juga bisa. Kalau ayat tadi itu bentuk umum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kullu mimma fil ardi halalan thayyibah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Oke, terjemahannya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai manusia, ini konsepnya jelas ya. Seluruh manusia, mau dia beriman tidak beriman, maka disuruh dia tuh supaya selamat, makanlah yang halal. Lagi baik. Jadi yang dimakan itu yang halal lagi baik. Lalu dihubungkan dengan setan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Berarti bisa-bisa melalui makanan itu kita dipengaruhi oleh setan. Ya kan, kenapa ada orang korupsi banyak-banyak? Itu bukan karena makan, Bu. Ya, karena pengaruh setan. Kalau dia cari makan, untuk apa pula korupsi miliar-miliaran? Ya kan? Awak makan 3 kali sehari. Ya kan? Sampai
Itu makan setan namanya itu. Ya kan? Jadi dipengaruhi oleh setan. Oke. Itulah bagaimana Rasulullah memulai makan. Ini ada hadis, ini menarik hadis ini. Nabi makan bersama-sama, sering makan bersama-sama. Di sebelah beliau itu ada seorang anak. Jadi makan Nabi itu ya bersama. Ibu-ibu kalau mengadakan pesta atau walimah umpamanya, itu undang juga, bawa anak-anak juga makan. Betul, bawa orang-orang fakir miskin. Ya kan? Jangan hanya orang-orang tertentu saja. Ya kan? Nah, gitu. Jadi Nabi itu di sebelahnya ada anak-anak kecil, gulam. Gulam itu kalau di bahasa kita kan mungkin balita, Bu. Ya. Nah, balita, gulam. Nah, kata Nabi ketika mau makan, Nabi ngajarkan kepada anak ini, ya gulam, sami Allah. Nah, bacalah atau sebutlah nama Allah. Nah, itu adab makan, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Wakul biyaminika. Nah, jadi makan Nabi itu dengan tangan kanan. Usahakan kalau kita mau contoh Nabi, maka makanlah dengan tangan kanan. Ya kan? Saya memang kadang-kadang nggak risih juga kalau ada orang makan dengan tangan kiri. Ya, sebenarnya ini mungkin ya ada bawaan yang tangan kirinya itu lebih kuat, lebih bertenaga gitu ya, dibandingkan dengan tangan kanan. Tapi untuk makan kan tidak perlu pula tenaga kuat, iya kan? Harus minum vitamin untuk makan kan tidak kan? Jadi usahakan yang makan ini, ya kan? Kalau Anda bekerja lebih kuat tangan kirinya, tapi makan, ayah betul kalau kerajo dengan kiri, Bu, dengan kiri, ya, mancang kuah, merambah, ya kan, tangan kiri lebih kuat, tapi makan tetap dengan tangan kanan, ya kan, tetap. Ya, memang ada yang kalau dibiasakan sejak kecil ini, ketek teraja-raja, gadang atau bau, ya kan, lagai tarubah tidak gitu ya, lam kamaningga jadi parangai, gitu kan. Itu maka keluarlah bahasanya matan nasubi matai subi. Manusia itu akan bertemu dengan kematiannya tergantung perangainya. Ya kan? Kalau perangainya dari awal baik-baik, insyaallah. Ya kan? Jadi ini bahasa Nabi, wahai Ananda gitu ya, wahai anakku. Gitu, begitulah lembut Nabi. Bacalah bismillah. Ya kan? Wakulu biyamin dengan tangan kanan. Ya. Itu adab makan itu dengan tangan kanan. Ya kan? Nah, lalu kenapa disuruh yang dekat-dekat? Wakul mimma yalika. Ambil yang dekat dengan kamu supaya tidak mengganggu kepada orang lain. Dia menjambo-jambo kemarin. Ya nak. Hah? Yang tergaduh orang sawalah kan. Jadi begitu menanamkan kenyamanan. Ya, jadi ketika kita makan itu dengan terhubung dengan Allah, itu dengan bismillah, ya kan? Makanya kalau ada yang menggugat doa makan, apa doa makan? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ada yang mengatakan itu bukan hadis. Nah, yang kuat itu ya Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ibu-ibu makan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu sudah melengkap semua itu tuh. Ya kan? Sudah lengkap di situ. Karena dulu kita belajar tentang Bismillah atas nama Allah, atas kekuatan yang diberikan oleh Allah, atas petunjuk Allah, atas iradah, ya kan? Ada apa? Minat. Ada orang yang dimakan tapi tidak ada minat. Nak namu hasil balik makan. Tapi ada orang nampan yang nak dia makan. Itu, nah, itu. Maka bismillah. Jadi ada
Di sini poin pentingnya itu, satu, menyebut nama Allah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, ambil yang dekat-dekat dengan kita. Artinya ada adab, jangan terganggu orang lain. Masalahnya sekarang begini Bu, sekarang nih kita makan nggak pakai sendok kan, kita makan pakai tangan. Jadi ini kan dia namanya pakai tangan tentu kumuh kan. Nah kalau diambil lo galih pakai mereka, itu kumuh lah galihnya gitu, ya kan. Maka ada yang agak ekstrim berpikir begini, tetap biarlah kumuh-kumuh, pokoknya lain tangan kanan. Ada yang seperti itu memahami. Tapi ada juga yang cara meminumnya itu diambilnya kan seperti ini kan. Nah, kemudian mungkin seperti ini. Nah, ya kan? Itu yang agak sedikit mendekati lah. So kalau apalagi al-adat al-hukamah ya. Adat itu bisa menjadi hukum. Artinya kebiasaan di satu tempat. Ya kan? Makanya orang-orang barat itu dia biasanya pakai sendok. Orang timur pakai tangan. Ya kan? Nah, ketika berada di hadapan orang-orang barat, dianggapnya kita ini kotor, menjijikkan. Ya kan? Dan mereka memang semuanya menjadikan sesuai dengan ajaran mereka. Ya kan? Ada sendok, ada garpu. Ibu pernah belajar tentang adab table manner? Ada ya? Ada sendok, ada garpu, ada pisau, ya kan? Nah, kemudian kalau di awak apel pisau, di awak kalau kamu buat mangga cari pisau. Jadi di meja itu, ya kan? Itu memang bagi mereka roti pun pakai pisau, ya nak? Nah, pakai sendok, pakai garpu. Nah, sendoknya ada pula berapa macam tuh, ada yang besar, ada yang kecil. Di awak kadang-kadang roti tangan saya, ya nak? Hah? Bubur ya lo jangan tangan. Nah itu melihat ambil ke tangan gitu. Apalagi ada suatu kebiasaan makan bajambah. Makan bajambah itu samo gitu, satu alam tuh. Nah, kadang merampek tuh. Sama jo tangan tuh, sama masuk tangan saya di situ, ya kan? Tapi itu pula kebiasaan kita, ya kan? Nah, Nabi itu ada yang makannya kaki itu satu ditegakkan, ya kan? Karena di padang pasir, makannya di bawah kan. Orang Arab tuh kalau ruangan makannya seperti ini, itu makannya di lantai. Ya kan, yang Arab betul ya. Nah, itu kemudian nanti di dinding ini ada bantal untuk bertelekan, ya kan. Nah kalau di Makkah itu ada restoran yang populer ya, namanya Romansia. Romansia itu saya berkenalan dengan rumah makan itu tahun 2022 Bu. Tapi tidak di sekitar Masjidil Haram, tidak di sekitar Masjid Nabawi, jauh. Arah Sisah waktu itu. Untuk ongkos kerja ke situ 200 rial, Bu. Ongkosnya banyak, Bro. 200 rial kini sedang eloknya kan. 1 juta kan. Nah, ongkos makan ke situ sih 1 juta. Ya kan? Tiba makan di situ malah kira-kira gitu. Jadi pas masuk itu dia pakai sekat, Bu. Pakai sekat-sekat ini untuk berapa orang? Ini untuk 2 orang atau 4 orang. Nah, dah pakai sekat. Pakai nanti ada pintunya itu ditutup dengan tirai. Nah, pakai kayak makan keluarga-keluarga. Kalau kita kan pakai meja makan kan. Nah, kalau yang ramai ini terpisah. Jadi kalau kita rombongan ada yang terpisah, yang perempuan saja, ada yang laki-laki saja. Kalau yang sama makan keluarga, ya kan, yang laki-laki perempuan ada di situ. Ya kan, itu duduknya di bawah aja. Nah, itu yang Arabnya betul gitu. Tapi yang agak modern sedikit udah pakai meja. Saya bilang modern itu artinya barat lah gitu. Itu biasa pakai tangan. Ya, Nabi 2 jari. Ya, 2 jari itu ya kalau dia kurma ya ngapa pula banyak jari kan. 2 kurma kan 2 jari.
roti, diambil rotinya itu, ya kan. Kalau kambing, ya kan, pernah lihat nasi apa? Nasi kabuli ya, nasi biryani, nasi mandi, nah, itu namanya tuh. Nah, kalau ada seko mandi yang ada juga. Nah, itu mengambil dagingnya Nabi itu seperti itu. Ya kan? Ada juga yang pakai sendok, ada juga, tapi jarang. Ya, di Romansia itu hampir kalau makan nasi itu memang dengan tangan aja. Nanti cuci tangan. Ya kan? Ketika dulu Agus Salim di barat itu kan di Cemooh ya. Katanya kotor, menjijikkan, makan dengan tangan. Ya kan? Yang bersih itu dengan sendok. Ya kan? Kata Agus Salim, kalau tangan paling-paling tangan saya dan saya masuk mulut saya. Tapi kalau sendok entah berapa mulut yang dia masuki sendok gitu. Ya kan, malah yang lebih jijik sebenarnya. Ya kan, sendok nanci aku mulut sanu yo petang aku lagi yo dulu Kalau yo dulu mana lebih banyak gitu. Ya kan? Jadi pintarnya Agus Salim dari situ. Ya kan? Rasanya lebih menjijikkan lah yang banyak mulut kan. Kalau tangan kau awak sih ya. Ya, soalnya sendok tercuci memang tangan tidak dicuci. Jadi bermain apa itu ya? Akal di situ kan. Sama juga ketika masuk ke sidang itu di semua orang pakai jangkrik kan. Nah, membebek orang. Mbek macam kayak Haji Salim kan panjang jangkriknya. Putih pula lagi tuh. Nah, di waktu beliau pidato sampaikan, saya baru tahu kalau di sini ada majelis kambing katanya. Karena yang membebek itu kambing kan gitu. Padahal dia nyuduh Haji Agus Salim tuh kambing kan. Itu caranya Ibu. Nah, jadi budaya kadang-kadang kalau budaya kita apa sebenarnya Bu? Pakai sendok atau makan? Kita ini sebenarnya Ibu, makan kita tuh duduk. Ya, makan beradat gitu ya. Ya, belakangan dialih. Ya kan, dialih orang, itu masalahnya. Lah jadi hidangan Perancis kan? Hidangan Perancis, berarti Perancis kok bukan dari Minang kan? Ya kan? Ngambil ya seperti hidangan gitu ya. Kalau dulu enggak. Nenek mama itu ibu-ibu saya pernah menghadiri makan malam habis pernikahan ya di daerah Bukit Tinggi, tapi era Kemage. 2 jam bu enggak selesai dah. Dua setelah panik itu ya, enggak selesai pidato, enggak selesai. Kiranya aduh sadonya ibu, caro lataknya, caro mambauknya, waduh sado pitata pititinya. Berulang-ulang balik. Tadi nasi itu angek bu, lah dingin lo nasi, aduhnya makan lagi. Itu lama warna rasanya. Makan bajamba tuh. Iya, memang banyak pidatonya bu. Harusnya ada yang di tengah, ada yang di tepi, ada yang di pangkal, ada yang di ujung kan. Kalau dia mama di mana duduknya? Jaga pintu ya. Karena menyambut tak ke ujung. Nah, dia orang disuruh ke ujung, awak pangkah. Namanya sepangkah. Nah, jadi beko nampatui dulu, kiranya latak nasi itu buat dulu. Aduh dia ada tuh sadonya. Jadi kalau itu nampak tadi itu, harusnya dulu gitu. Dulu terbelakangan. Itu makanya ada pituannya itu. Kok patut ke tengah, tidak ke tengah, patut ke tepi, tidak ke tepi, umpamanya kan begitu. Sampai 2 jaman. Lah dingin masih bu. Atau cara makan tuh, ya mu tidak pernah mencipu makan bajamba. Kira diorang itu ambil jauh tuh bu. Atau bawa kemari itu tidak terserak gitu. Awak supaya jangan terserak, lu batampol aja itu. Batampol gitu, ambil itu atau batampol di bawah. Iya lah. Kalau makan adik lo mau kota sisu paru ini lah. Itu adat di masing-masing sebenarnya. Ya kan? Nah, kalau yang umumnya
Ini tidak ini Bu, tidak harus apa? Ini walaupun adat kita berbeda, karena ini sunnahnya Nabi. Kita mencontoh Nabi. Awak sikut tak biasa baca bismillah Ustaz, tak bisa. Iya kan? Nah, kita harus baca, ini diajarkan basmalah. Supaya ada berkahnya menggunakan tangan kanannya, ya kan? Mengambil makanan dari bagian yang dekat, artinya jangan yang jauh. Ya kan? Nah, kalau seandainya memang ada di sana itu minta tolong supaya jangan mengganggu. Ya kan? Nah, itu pertama ya. Yang kedua, dengan tangan kanan sudah tadi ya. Kemudian wakulu wasrobu, di siku banyak karena itu. Makan itu sebenarnya ibu-ibu bukan jumlah banyak, tapi kebutuhan. Ya kan? Wakulu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Ya, banyak orang di situ. Kita kadang-kadang kalau lah makan lontong pagi ditanya orang, lah makan buat tadi pagi ya, lolai. Labi roti kaduo lah makan bubur campadi gai. Alunnya makan namanya lega. Itu. Ya kan? Itu kita budaya kita begitu, Bu. Jawa nak makan kok apa sebenarnya? Kalau nak makan nasi, alun makan lah itu ya. Nah, kita itu jangan berlebihan. Jadi bejana yang penuh itu cukuplah ibu-ibu, ya kan? Untuk membuat tenaga bisa untuk ibadah, ya kan? Kemudian kita tengok bagaimana Nabi minum. Ini sering saya ajarkan di minum air zam-zam. Memang minum atau makan itu sebenarnya duduk ya, termasuk minum, kecuali di zam-zam. Kalau di zam-zam boleh sambil berdiri, ya, boleh sambil berdiri, ya. Ada sedikit beda air zam-zam itu. Kalau di minum air ini kan masuk dia ke kantong kemih ya. Nah, air zam-zam itu Nabi pernah berdiri, tapi kalau bisa kan ada syariatnya setelah kita tawaf. Setelah kita tawaf, lalu sholat di makam Ibrahim, berdoa di situ, kemudian minum air zam-zam. Jadi air zam-zam itu boleh duduk, boleh berdiri. Sunnahnya ngadapnya ke Ka'bah. Pegang dengan tangan kanan. Kemudian teguk, minum 3 teguk dulu. Jangan langsung kita. Iya kan? Nah, gitu. Jadi minumnya ambil dulu 3 kanan, minumnya 3 teguk. Kalau hafal doanya, baca doanya. Kalau tidak, bismillahirrahmanirrahim. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan li kulli dawa'. Minumnya seperti ini, mau contoh lah ibu-ibu ya. 1 teguk, 2, begitu cara minum Nabi. Hah? 1 lagi ya. Kemudian setelah itu ternyata ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya ke perut. Kalau ambil air kayak air aqua itu kan, itu rasanya tiba di paritnya jatuh lagi itu rasanya. Jadi memang begitu. Jadi 3. Nanti baru setelah itu boleh sekaligus. Jadi untuk ternyata ada hikmahnya. Itu 14 abad yang lampau berpengaruh itu. Ya kan? Cara minumnya itu. Jadi tidak langsung 1 gelas selesai gitu. Ya kan? Nah, maka 3 teguk dulu. Nah, baru langsung boleh setelah itu. Kemudian kalau dia hangat atau panas jangan ditiup. Jadi makanan itu dan minuman Nabi tidak mentiupnya. Kan ada angin tuh. Iya kan? Kadang untuk anak dan sendok kan? Sering sekali nak baca boleh kelabur, Bu. Tu bawa angok tuh. Napas kita tuh dibawa, kita diperiksa apa isinya.
Iya kan? Dulu waktu Covid kan berapa jaraknya, Bu? Antara kita dengan kita ini berapa jaraknya dulu? 1 meter. Iya kan? Kalau ngomong itu kadang dia menebar kan. Akhirnya itu yang ditiupkan ke makanan. Makanya Nabi tidak membolehkan. Iya kan? Jangan ditiup ke dalam bernyana. Dan jangan pula bernapas di situ. Jadi kalau minumnya pakai gelas, kemudian kan dimasukkan itu, itu bangok di situ. Kan masuk napasnya ke dalam gelas tuh. Enggak, di luar, bernapas di luarnya. Kalau berhenti minum, kalau payana teh, banyaknya minum pemohon keluar loh. Nah, itu kalau sasak lo enggak minum lah, keluar dulu gitu. Kalau tanggal itu dulu baru bangok. Gitu. Bernapasnya di luar. Ini jelas bagaimana cara Nabi. Jadi kalau ibu-ibu punya buku itu, saya sudah minta dipesankan tapi belum nyampai. Saya mau lihat contoh aslinya gitu. Karena banyak cetakan gitu. Ya kan? Nah, mudah-mudahan nanti udah sampai hari ini belum juga sampai. Nanti kalau bagus baru kita beli. Ya kan? Itu caranya Nabi minum. Jadi ada yang baru ini, ibu-ibu. Ya kan? Yaitu teguk 3 kali, kemudian jangan meniup ke bejana atau makanan, bernapas di luar tempat minum itu. Ya kan? Jadi kalau angin biasalah dulu, Bu. Ya kan? Kalau bubu kok angin, ambil tapi-tapinya dulu. Enak. Nah, itu. Tapi jangan kacau, kalau dikacau tuh angin, coba lihat nanti hatinya kan. Nah, gitu. Ada kawan ambo ustadznya. Didangkan, Bu. Semangka, buat semangka, lala di saya keluar dari kulkas, jadi masih dingin mangkok. Dalam setelah itu tiba sup, Bu. Sup kok masih, tentu ya namanya berasuk kan. Dia ambilnya lah semangkuk tadi, Bu. Nyo masukkan dalam sup. Tangga orang. Wah, kau masukkan dalam sup semangkuk itu. Ala ke rasanya. Kalau raso, tidak ada masalah kan. Semangkuk rasanya apa? Lama kan? Sup lama aja kan? Nah, jadi yang lama dimasukkan karena lama apa? Itu lama saja gitu. Cuman tidak biasa saja kan? Kiranya itu rasionya sebenarnya, Bu. Jadi yang dingin tadi itu dimasukkan ke dalam sup, kok dikaluan. Jadi sup itulah jadi berkurang angeknya, Bu. Jadi misalnya capek makan. Ya. Ya kan? Jadi semangkuk yang dingin tadi itu, jadi mendinginkan sup. Jawa kan supaya dingin ditiup kan? Nah, itu yang tidak dibolehkan. Ya kan? Oke. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu duduk ketika makan dan minum. Ya. Kata Rasulullah, "Innama ana abdu." Sesungguhnya saya ini seorang hamba. Aku lukama ya'kulul abd. Seorang hamba, saya tidak makan kecuali makannya seorang hamba. Seorang hamba itu makannya ada entah enggak. Ya, kayak budak umpamanya, ya kan, duduk. Ya kan? Maka hamba sebagai seorang hamba itu. Jadi banyak itu termasuk dalam kitab Syamil Muhammadiyah itu dijelaskan. Mbak, cara Nabi makan, duduk. Sebenarnya ibu-ibu memang duduk di lantai itu yang terbaik sebenarnya. Jadi kalau kita makan duduk pakai kursi, berarti kaki kita ini masih bertenaga, fisik kita itu masih mengeluarkan tenaga sambil duduk. Akhirnya kalau duduknya di lantai, ya kan, sebenarnya itu yang paling terbaik. Jadi memang betul-betul sudah. Kemudian capek kanyang, Bu. Iya kan, duduk di lantai itu. Tapi kalau duduk itu kan kadang-kadang beko budaya kita gitu ya. Nah, duduk. Yang paling sulit baralik. Bukan duduk lah, Bu. Sambil tagak. Kadang sambil berjalan. Tidak terpakai lagi itu contoh dari Nabi itu. Di kursi tidak ada oleh Ustaz.
Nah, itu. Karena sambil jalan makan, ya kan? Sambil tagak makan, ya kan? Nah, itu. Jadi kita mencontoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara beliau makan, ya kan? Nah, kalau soal makanan itu rasa lah ibu ya. Nabi itu suka kurma, tapi bukan berarti bagi orang Arab kurma itu makanan pokok, Bu. Ya kan? Kalau kita makan kita pokok kita apa? Nasi. Tapi kalau nasi di Arab lain loga mananya. Ya kan? Nasi itu di Arab lupa. Mana nasi itu lupa. Makanya orang Arab kalau makan nasi nggak batal puasanya, Bu, kalau dia puasa. Hah? Kadang dia makan lupa kan? Ya kalau lupa kan tidak masalah, ya kan? Tidak batal gitu. Tapi kalau di kita tidak. Nabi itu ada koma ajwa. Tapi saya kurang setuju dikatakan ini korma Nabi, korma Nabi. Nabi kan udah lama tidak ada kan itu korma. Nabi itu suka makan koma ajwa. Ajwa itu yang warnanya agak hitam, ya kan? Saya pernah membelikan jemaah korma ajwa 1 kilonya seharga 210 rial. Ya, 1 kilo. Kalau ibu-ibu minat, boleh saya belikan. Itu korma termahal yang saya temukan. Kalau korma sukari, ya, kalau korma sukari itu yang paling mahal baru sekitar 110. Ya, rialnya itu ya 210 rial 1 kilo, sekitar 1 juta lebih, ya kan? Kalau yang biasa-biasa, kalau di kebun korma berapa? Ada yang 35, ada yang 40 ya, ada 60 lah, 65 lah gitu, ya kan? Dan itu ajwa. Nah, makannya memang yang ganjil, nah, terlebih sekali 7. Jadi kalau ibu-ibu mau makan kurma ajwa 7 butir, tapi tadi baca basmalah, ya kan, dengan tangan kanan, ya kan. Kalau yang sukari itu yang supernya ibu-ibu, dia sebenarnya enggak yang seperti di Indonesia. Sukari itu ada yang sudah menyatu kan. Nah, ada teman-teman ngomong hati-hati juga tuh makan koma sukari, karena kadang-kadang memang sudah ada pula yang jahil, sudah mencampur dengan manisan. Lalu disemprotkan gula. Makanya kadang-kadang terlalu manis. Memang sukari itu manis, namanya saja sukar. Ya, sukar itu kan gula, ya kan. Cuman kalau yang Madinah punya, dia tidak menyatu, Bu, kering. Ya kan, enak. Jadi kalau sukari yang saya beli itu, tapi harganya cukup tinggi ya, 110 rial. Kalau 110 berarti sekitar 500 ya. 1 kilo. Nah, itu kering, Bu. Jadi ujungnya itu seperti makan permen keras. Nah, itu mahal. Ya kan? Nah, itu baru kurma yang termahal. Ya, yang pernah saya belikan, bukan saya beli, Bu. Saya tidak mampu beli itu. Tamu tidak hobi itu makan kurma kan. Ada di sini di Indonesia ini, di Padang ini ada berapa orang yang selalu kadang sampai 3-4 kilo, ya kan. Itu memang beda ibu-ibu rasanya. Orang yang tidak pernah makan kurma saja kalau disuguhkan dia tahu juga tuh, ya kan. Pamannya Bu nggak pernah makan kurma kan, dia dikasih yang super tuh, dikasih yang biasa yang kita beli dikasih juga. Tanya sama dia, di antara dua ini mana yang enak? Tahu dia tuh. Selero kok tidak betul loh gitu aja dia, Bu. Tahu udah lama dia gitu ya kan. Gitu. Padahal dia kan sama hitam ya, sama hitamnya bentuk hampir sama gitu kan.
Kalau yang mahal itu ibu tidak ada pakai halal-halal itu. Halal, nah ada bu. Kamu kalau lah beli 3 kilo berarti kan sekitar 3 juta tuh kan? Itu ikut aginya cie tuh. Dia ngambilkannya pakai sarung tangan plastik. Ya kan, ada aginya cie itu sebonusnya. Bayang ibu-ibu tuh. Cie jadi aginya ya. Padahal 3 juta berarti itu. Iya mahal, betul mahal. Ya kan? Ya orang-orang seperti ibu-ibu bolehlah belilah. Ya kan? Kalau hobinya itu. Yang kedua, Nabi itu suka minum susu. Madu, menyebut madu ya. Obat, madu itu obat. Cuma kita masalahnya sekarang ini an-nahal. An-nahal ini kan lebah ya. Madu itu bagus sebenarnya. Ya kan? Cuman saya dulu hobi minum itu. Ya kan? Pakai jahe, pakai ini. Akhirnya gula saya tinggi, Bu. Saya khawatir penyebab gula tinggi itu salah satu diantaranya nasi dan madu. Karena sulit mencari madu yang asli itu. Kalau dia campur akhirnya rusak, Bu. Kata teman saya, kalau ingin Ustaz tahu madu yang asli, bawa pulang katanya. Ya kan, kalau marah ibu di rumah itu berarti asli madunya itu. Tapi kalau tidak bilang, berarti tidak itu dong. Badan tuannya madu itu asli, Bu. Masuk kulkas, tidak baku. Awak dirimu itu orang menjual, itu dimasuknya ke rumah ke kulkas dulu, tidak. Mau tes dulu itu ya, tidak mungkin kan? Atau tidak tabakah karate dong? Iya. Tabakahnya? Oh itu. Berarti asli dong. Oh tidak ada iya. Iya. Dulu saya percaya aja tuh, Bu. Ya kan? Terutama sekali kalau madu dari mentawai. Nah gitu. Tapi akhirnya terakhir ini saya ragu-ragu lagi, tidak minum lagi sekarang. Ya kan? Paling sulitnya itu karena berbahaya kalau sudah dicampur, berbahaya kepada kesehatan. Nah, sekurang-kurangnya mungkin yang di apotik mungkin itu bisa dipertahankan kalau tidak 100%. Walaupun dari olah dengan pabrik kan. Nah gitu. Tapi Nabi suka madu. Beliau juga suka laban. Ya, laban itu susu. Makanya sampai hari ini kalau kita dikasih makanan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, itu ada susu juga. Tapi sudah difermentasi, apa namanya tuh? Susu yang sudah difermentasi. Kalau di situ dia, bukan, masih cair kayak putih. Ya, yogurt. Nah, yogurt ya. Nah, saya tanya tuh pada orang Arab gimana cara makannya gitu. Kiranya ibu-ibu kalau sukari atau ajwa itu cara makannya masukkan ke dalam susu. Jadi makannya dengan kuah susunya itu. Nah, gitu cara makannya. Ya kan? Kali kalau sukari kan kurang kalau ajwa kan kurang manis ya. Tak semanis. Ya kan? Nah, itu Nabi suka itu, ya kan? Jadi Rasulullah itu suka laban. Makanya sering sekali itu. Ketika Nabi puasa kan biasanya puasa hari tanggal 9 Zulhijjah. Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah wa Asyura wa salasa ayyam fi kulli syahrin kan. Tanggal 9 Zulhijjah berarti setiap tahun Nabi puasa. Kebetulan di tahun ke-10 Nabi berada di Arafah. Sehingga berdebatlah sahabat-sahabat ini. Sebagian mengatakan Nabi puasa karena setiap tanggal 9 Nabi puasa. Sebagian lagi mengatakan tidak, ini kan di Arafah. Akhirnya karena Nabi suka susu, dibawalah secangkir susu. Nabi kalau kasih susu pasti diminum. Nah gitu, untuk menguji apakah Nabi ini puasa apa tidak. Dibawalah secangkir susu. Kalau susu biasanya apa? Cangkir atau segelas? Ya kan? Dikasih kepada Nabi.
di Arafah itu. Lalu Nabi minum. Kenapa tidak air yang dikasih? Karena Nabi itu suka. Nah, yang disukai Nabi itu adalah susu. Nah, sekarang yang mana sebenarnya ibu-ibu yang katakan sekarang ini? Yang serbuk atau yang encer? Yang mana yang susu sekarang ini? Yang dari sapi itu ada. Ada orang jual aslinya. Ada ya. Kalau yang kental manis, sekarang tidak boleh lagi kental manis itu tidak boleh sebut susu. Bukan susu, memang bukan susu. Jadi Indomil apa itu kan? Itu katanya enggak, itu namanya udah kental manis. Ya kan? Kalau iya juga itu yang serbuk. Ya kan? Kalau yang asli kayak sapi itu cari pula sapi dulu. Itu ada di farm apa namanya tuh? Ya, di mana? Serukam farm gitu ya. Nah, itu pilih udah campur pula dengan strawberry, dengan ya kan? Udah pergi Ibu situ. Nah, tadi saya mau ngetes itu. Kalau mau jalan-jalan saya bawa ke Serukam itu. Alapai sedonya balik apa ngais itu lah. Oh, ulang balik gitu. Kan catat dulu, tani catat dulu itu. Ya kan? Saya kebetulan sudah 2 kali ke situ, ya kan? Baru saya tak paham ibu-ibu. Sebenarnya lebih bagus tempat wisata kita dibandingkan di luar negeri sebenarnya. Cuman ada 2 hal yang paling saya sayangkan di Indonesia ini. Satu, akses ke sana itu tidak diurus. Ya kan? Aksesnya Bu. Jalannya kecil, sempit. Ya kan? Nah, keamanan. Nah, gitu. Itu yang sulit. Nah, kemudian menjaga maintenance-nya yang kurang Indonesia ini. Ya kan? Dulu tuh populer tuh, kilo berapa yang di Payakumbuh 50 kota? Kilo 9 kan? Bagus tuh kilo 9, populer tuh di dunia, Bu. Ini sekarang orang berdagang di situ, dah nggak ada lagi. Malah ada yang retak. Ya karena memang dipaku di situ apa, jadi nggak dijaga. Keamanan nggak ada. Ya kan? Saya dulu belajar tentang bisnis pariwisata, Bu. Ada mata kuliah saya dulu namanya bisnis pariwisata. Saya pernah jadi guide. Ya, banyak lah. Ya, jadi guide. Jadi ada namanya tour guide, ada namanya tour leader. Ada namanya kalau di Makkah itu mutaif. Ya kan? Kalau tour leader dengan tour guide beda. Nah, saya pernah semuanya tuh. Makanya saya pernah ke Bali itu. Jadi orang tidak nyaman, Bu. Sumatera Barat ini termasuk wisata yang tidak nyaman. Orang mau duduk tempat wisata itu ibu-ibu menikmati hari-hari, pemandangan segala macam. Itu datang apa yang nyanyi ini apa namanya? Pengamen. Pengamen itu setengah memaksa. Ya, awal situ dua nyembel ngamen-ngamen situ. Kan itu memaksa tuh. Atau beko kadang ngambil karena hidung ade. Itu tidak ketemu di luar negeri itu, Bu. Hal seperti itu tidak ketemu. Malaysia, Singapura tidak ketemu hal seperti itu. Privat tuh betul-betul dijaga. Orang datang ke situ pasti ingin nyaman. Pasti ingin menikmati hari-harinya gitu. Lalu berusak dengan hal-hal yang seperti itu. Ya kan? Karena ada juga yang arif ya. Bukan tidak ada orang ngamen di Malaysia, ada. Yang terkajut ini Bu. Orang ngamennya lagu-lagu sih nyebut di perempatan jalan tuh, kayak di Bukit Bintang itu. Dia buka itu, lalu bagus tuh pakai apa? Pakai speaker kan? Itu orang yang lewat yang silakan mau kasih apa enggak ada. Itu enggak ada. Taruh aja ketiding di situ. Dia lagu-lagu aja. Kalau ada yang mau nyumbang silakan, mau menikmati lagunya silakan. Kok kadang-kadang awas sedang makan, Pak. Ada enggak gitu? Enggak nyaman gitu. Iya. Hilang selera kan?
Makanya kenapa orang banyak tahu deh ibu-ibu ke Malaysia itu dibandingkan orang Malaysia datang ke Indonesia dengan orang Indonesia ke Malaysia mana yang lebih banyak? Itu apa yang didapat Malaysia itu? Ya kan? Ya, karena itu tadi Bu, kenyamanan. Saya tidak terhitung ke Malaysia itu sebenarnya bisa ngantar jemaah yang segala macam. Sekarang memang agak ketat. Ini udah berapa kali saya marah-marah di apa? Di imigrasi itu. Kan ini perlu juga nanti Malaysia ini sekarang memang sudah jadi sentral ya. Jadi orang dari mana-mana kalau mau pergi banyak ke Thailand ke Malaysia dulu. Mau pergi ke Vietnam Malaysia dulu. Banyak mau Singapura orang kalau langsung udah ya kan. Nah, tapi ketat sekali sekarang Malaysia. Bukan berarti ibu-ibu takut pergi nak. Pokoknya lihat ada paspor. Kalau cari-cari wajah enggak ada yang wajah-wajah yang agak mirip-mirip teroris gitu ya, itu enggak ada. Nyaman gitu ya. Jadi Nabi sukanya ini. Tapi ini ada labu Dubai. Jadi beda mungkin ya. Sebelum juga pernah lihat bagaimana. Kalau labu kita apa? Kundo ya. Kan ada juga dua itu, ada yang kundo batang, ada yang yang kita buat gitu. Nabi suka cuka. Cuka ini ibu, kalau anggur diolah nanti jadi khamar, difermentasi. Jadi bahan khamar itu halal Bu. Cuman karena difermentasi menjadi dia khamar. Kalau khamar itu disterilkan kembali, dia jadi cuka dia. Nah, gitu. Karena dengan tua ibu-ibu. Tua itu dari air nira kan. Air nira itu sudah direbus, kemudian difermentasi jadi tua dia. Kalau air nira halal, tapi tua menjadi haram. Khamar juga begitu. Kalau kismis itu dari apa Bu? Anggur kan? Nah, anggur yang sudah dikeringkan, ya kan? Jadi bahan dasar khamar itu halal. Tapi karena difermentasi lalu dijadikan minuman, akhirnya menjadi haram. Dalam bahasa Inggris namanya wine. Jadi saya bawa jemaah naik pesawat Etihad. Ya, dia mampir ke Abu Dhabi. Pesawat Etihad ini bukan pesawat haji dan umroh, pesawat komersial biasa. Jadi di situ kalau orang ke Dubai, ke Abu Dhabi, ke Jeddah, itu kan bercampur aja semuanya. Ada orang barat, orang-orang yang tidak Islam juga ada di situ. Jadi di atas pesawat itu mereka sediakan minuman. Nah, gitu. Jadi pas ditawarkan oleh pramugarinya, dikasih jemaah ini kertas, masuk. Itu hebatnya saya baru berangkat dengan Etihad itu. Jadi minum itu ditawarkan Bu, mau minum apa gitu. Di atas pesawatnya itu ada. Ya, beda dengan batik. Batik minta iyangi, saya ada dulu ya. Nyebut alasannya, oh yang panas tidak boleh Pak. Itu bukanlah selain. Ya kan, nalayan salah utah, nalambo balik di utahnya kan. Oh lah cibo di mana, di panas balam baik kopi kalau tidak boleh iyangi. Saya di pesawat tidak boleh iyangi dah. Di utahnya lah Bu, balik Bu tuh. Wah tukang utah. Itu ditawarkan dengan kertas, aduh apanya kan. Aduh lah jemaah kau minta. Ditunjuknya Bu, wine. Ini minta anggur kiranya. Tuh ditanya, to leader, where is store leader? Bahasa Inggris kan. Saya bilang nih. Tunjuknya, ini ada jemaah antum ini, kamu ini minta wine gitu. Bilang sama jemaah ini haram. Ya kan. Nah itu. Lalu sampai kan pengumuman, ya kan, yang boleh minta tuh tak wine itu dong. Memang ada di situ kan. Itu bedanya pesawat
komersial umum ya. Dia kan bandaranya bandara internasional. Kalau yang kita naik ini bandaranya bandara haji di Jeddah. Makanya isinya jemaah umroh, kalau enggak jemaah haji, gitu ya. Cuka itu difermentasi lagi, nanti bisa menjadi cuka. Sekarang ini yang perlu dianjurkan itu ibu-ibu cuka apel, Bu. Ya, pernah minum? Nah, itu sehat, cuka apel itu. Ya kan? Kalau yang ibu pakai di dapur cuka apa namanya? Hah? Cuka masak. Cuka asam. Biasanya kalau sup atau soto pakai cuka itu ya. Kemudian daging. Yang paling disenangi oleh Nabi itu daging kambing, domba. Tapi bagian paha depannya. Kita malah stres kita kalau udah kambing. Kalau daging mulai kambing, ibu-ibu kok langsung apa-apa kok banyak nanti kena dia. Tidak bisa makan kambing Ustaz kolesterol. Tidak bisa makan kambing Ustaz apa? Asam urat. Tensi tinggi. Orang Arab ibu-ibu, saya pernah bergabung berapa kali dengan mereka. Itu kambing itu pahanya itu satu paha itu dalam satu talam. Tidak saya model awak saya kok cari mahal daging kambing joko. Iya ya. Iya. Ataku lo makan tuh. Iya kan? Saya salah satu yang sampai hari ini, mudah-mudahan sampai ke depan, yang paling saya sukai daging itu daging kambing. Karena kambing itu ibu-ibu tidak ada yang mengandung kolesterol. Bu. Kambing itu tidak ada mengandung asam urat. Tidak ada yang tensi tinggi. Kambing itu yang mau tahunya mengandung anaknya. Bu. yang salah itu kita bumbunya itu satu. Jadi orang Arab itu kalau dia bakar kambing, ya kan, dia tidak banyak-banyak bumbu. Kemudian mereka tidak ada makan alat dalamnya, Bu. Jeroan itu tidak ada dimakan dong. Betul-betul dikeluarkan itu dibuang. Awak nak usus, babi, segala macamnya itu dimakan, ya Allah. Pari-pari itu dia sadonya itu. Jadi orang Arab ini, yang saya tahu ya, itu daging kambing itu, Bu. Pahanya, dadanya, apa segala macam itu yang mereka makan. Kemudian dengan nasi tadi, itunya langsung dengan nasi itu udah ada bumbu-bumbunya langsung tuh. Makanya situ cangkeh jadi bumbu. Sadonya cangkeh, kawan baca harus kau makan ke Ustaz Batu. Buat teh, adonya cangkehnya, Bu. Buat minum ku adonya cangkehnya. Mau gulai kari, adonya cangkehnya, Bu. Kulit mani. Itu. Jadi sehat sebenarnya kambing itu, Bu. Daging yang paling sehat itu daging kambing. Kalau ada protes nanti mau tunjukkan ke lebih hebat. Soalnya gini, Ibu. Kenapa ya? Di samping Nabi suka daging kambing, akikah dengan apa, Bu? Kambing. Kurban kambing. Tidak mungkin doh ibu-ibu kalau seandainya kambing itu tidak sehat lalu dijadikan syariat. Bakikah dengan kambing ya, tapi kambing tidak boleh makan. Balas caranya. Berarti ada yang salah, bukan di kambingnya. Berarti bumbunya yang awak masak, ya kan? Awak kan enggak bagelintin kuahnya, apanya, santannya kan? Nah, kalau gitu makan aja dagingnya. Saya berapa waktu yang lampau diundang tuh di Madinah, yo sekedar kambing saja Bu. Pakai nasi, luar biasa ibu. Orang Mancali itu ragu ya. Ragu cari Ustaz makan merdeka macam. Ya kan? Kalau dengan orang Arab tuh begitu, enggak ada pakai kuah-kuah tuh enggak ada dong. Itu nasinya tuh, ya kan? Itu kalau digoyang banyak tulang kambing tuh je daging tuh digoyang tangganya tuh, Bu. Empuk.
Nah, gitu. Hah? Ada pula teorinya nampaknya. Dibilang dibakar dengan api, enggak, kadang-kadang ada kayak resto itu. Iya kan? Nah, dia mau pakai kuali besar itu ada langsung semuanya di situ. Nah, kan? Bisa lah kalau ibu pergi ke Makkah Madinah bawa makan daging kambing. Pergi makan saya ke situ tuh lihat deh. Hah? Iya. Tapi di sini belum ada ya. Di Padang ada ya. Di Jakarta ada, saya pernah diajak teman Jakarta tuh persis betul seperti yang di Makkah. Medan ya. Sini ada arah-arah ke situ ada. Asa ada tuh di situ ibu-ibu di Padang. Asa yang mengatakan ini ala Arab selalu datang ke situ tuh. Tapi saya tengok oh enggak. Jauh. Enggak. Nasinya beda. Nah, apanya beda juga. Iya kan? Misalnya tiap Jumat ini ibu, hampir tiap Jumat ini diundang orang makan daging kambing. Hampir tiap Jumat. Ya kan? Enak, Bu. Ya. Tapi orang-orang udah tahu kalau sahabat ngecen lama itu cari saya endingnya. Ya kan? Ini endingnya di lama itu di endingnya, Bu. Ketika membayarnya enggak mau bayar itu lama saja. Ya kan? Ya itu nya maka. Di konsep lama Ustaz tuh orang tahu sadanya. Ulama tuh mah kecambo kan. Nah, kalau lo tahu tuh jemaah tuh. Ah, cewek, ya bayar Ustaz. Ya kan Pak Haji cuma itu lama tuh. Ya kan? Roti gandum. Ya kan? Nah, itu suka Nabi itu roti. Ya kan? Itu sejenis dari kurma, tapi kayak selai dah, Pak. Nah, gitu. Jadi Nabi itu ambil rotinya untuk diapakan ke selainya, seperti itu. Nah, gitu. Jawab apa di situ ya? Kayak ya kayak itu ya. Nah, itu. Itu Nabi memang tidak banyak-banyak macam makanannya, Bu. Jadi kamu tanya banal itu hidang Prancis itu seperti apa gitu. Saya punya teman banyak dari luar negeri kan. Jadi dia ketika datang ke Indonesia ingin cari culture budaya orang Minang seperti apa. Orang Barat itu ibu-ibu kalaupun banyak itu makanan, dia ngambil seperlunya aja nya. Artinya cik sambal kalau pakai sambalnya kan. Ya kalau orang Amerika jarang makan nasi. Ya kan? Jadi kalau mereka ada hidangan seperti itu, mereka makannya pamannya kalau ambil nasi, ambil lauk pauk, sayur dah. Beda lah Jawa gitu. Kita ikut diambil. Akhirnya bantu perbaikan gizi. Kalau habis alhamdulillah, Bu. Yang banyak itu mubazir. Jadi banyaknya kan ya, Pak. Ya kan? Wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Ya kan? Wala tubazir, jangan mubazir. Itu sebenarnya Bu, kalau mubazir itu saudaranya setan. Jadi siapapun yang makan di waktu barale, balabih-labih sambal nasinya, berarti iya kita inilah orang-orangnya. Maka itu kalau terhina kira-kira enggak, kalau tambu terhina, Bu. Enggak lah kan? Kan itu merasa terhina kan? Jadi yang ambil dulu kira enggak cocok kan? Enggak cocok. Tapi kalau lama makan ibu-ibu, umpamanya kalau biasanya kan agak berbeda juga ya, umpamanya di gedung. Nah, gedung itu agak lama kalau labi Bu, bolah biasa apanya. Iya, amplopnya gitu supaya nak kalau labi ya kan. Nah, aku dicibur gitu. Membantu. Walaupun ada sebagian yang agak ekstrim menurut Abu, ada pula yang sampai enggak boleh terima amplop, ada juga seperti itu. Tapi kalau prinsip yang ada sekarang ini kan bukan hanya ada ta'awun ya.
tawanunya ada di situ. Kita datang pergi pesta itu kan dalam rangka meringankan pula orang yang berpesta, kan itu bukan? Kan tidak ada pula, jangan dibuat pula catatan, Bu. Pokoknya undang saja. Kalau ada orang membantu silakan. Kalau tidak dibantu ya sudah. Kok kadang-kadang dibelo, udah undangan sudahlah, undangan kok online, soft copy kan, undang online. Di bawahnya ada nomor rekening sekian buah. Ya Allah, itu yang tidak boleh. Kalau tidak mampu pesta ya sudahlah. Aulin walau bizatin. Saya sedang mengkonsep walimah menurut Rasulullah. Nanti lagi saya sampaikan. Ya kan? Apa benar itu? Termasuk berwalimah di jalan-jalan. Orang lewat situ menyumpah orang sadonya. Sase-sase orang tidak bisa lewat. Apa memang begitu walimahnya? Kalau dianggap walimah itu bagian dari syariat Islam, harus ada aturannya. Ya kan? Jadi jangan dibuat itu, Bu. Kondisi apa namanya? Nomor rekening dikirim. Kan tujuannya lah ya lihat tuh. Kalau tidak bisa Pak tiba kirim selebriti. Gitu. Jadi walimah itu tidak seperti itu. Sesuai dengan kemampuan kita, berapa kita mampu. Kalau sekurang-kurangnya kata Rasulullah, ya 1 ekor domba aja cukup. Ya kan, pesta, kemudian dabia kambing siku, abara kekuatan kambing siku itu diundang. Kan tetangga-tetangga situnya. Lah tuh. Daripada dibuat di gedung, di ikut segala macam tuh beku utang-utangi. Ya kan? Agama itu bukan karena keinginan, tapi kebutuhan. Menurut ibu gunanya walimah itu apa? Sama kita tahu saja. Kenapa harus pesta-pesta dan segala macam? Apalagi kalau ada pula musik-musik yang, ya kan, yang memuja-muja makhluk, yang bahasa kepasikan, ya kan? Nah itu udah jauh. Jadi lucu kalau dibawa. Tiba cuma nikah dibawa ke masjid. Padahal syariat menikah di masjid itu tidak ada. Memangnya kalau menikah di masjid apa? Berkahnya gitu. Ada pula yang nikah di Masjidil Haram. Dia ingin menikah di Makkah, 3 bulan cerai sudah cerai. Kan lucu, tidak ada syariat yang seperti itu. Menikah itu karena Allah, dimanapun, di rumah boleh. Kalau mau di masjid harus apa? Adab masjidnya harus ada. Orang yang naik ke masjid itu beruduk, ya kan, sholat sunat. Jangan digandeng laki-laki dengan perempuan. Ikut enggak, hanyalah menikah mah cipika-cipiki di masjid. Ya Allah, adat mah yang dipakai itu. Ya kan? Kenapa seperti itu? Saya pernah juga tegur tuh Pak KUA-nya. Bisa janganlah digandeng-gandeng di masjid. Biarlah yang perempuan itu di belakang kalau mau juga kan. Nah, because kalau udah nikah mungkin kok serahkan mahar segala macam kan. Ya kan. Nah, jadi itu ibu-ibu ya. Oke. Apalagi yang perlu ibu tahu? Makanan yang tidak disukai Nabi. Ini ada bawang putih, bawang merah. Nah, Nabi tidak suka itu. Terutama sekali yang mau ke masjid. Jadi jangan orang yang makan bawang putih, bawang merah. Sampai hari ini saya tengok di Arab itu, kalau mereka makan bawang itu, ibu-ibu, bawang itu memang bawang mentah. Bawang itu diletakkan di atas nasi itu. Nah, itu bawang itu yang digigit. Jadi aroma itu mengganggu kepada orang lain. Yang sejenis bawang itu di Indonesia apa? Jariang. Apa lagi? Patai. Yang mengeluarkan aroma gitu ya. Durian. Sudah makan durian tuh pergi sholat ke masjid. Itulah wasan laulah keluar sadonya itu. Ya kan? Mengganggu. Makanya ada hubungannya dengan gosok gigi. Makanya setiap mau sholat gosok gigi. Kalau tidak minimal berkumur-kumur kan. Makanya Nabi mengatakan kalau tidak berat, saya perintahkan setiap berwudu itu gosok gigi. Termasuk bulan puasa.
Cuman tinggal lagi cara menggosok giginya, cara berkumurnya. Kalau gosok giginya ke bawah. Kalau kumur-kumur, kalau di luar Ramadan ambil, dibuang. Kalau dalam Ramadan kumur-kumurnya ke bawah. Jadi gosok gigi pun tidak ada masalah, tapi jangan kemari. Dan kalau khawatir jangan pakai odol. Karena odol itu ada rasa kan. Ya boleh. Beristinsya boleh. Kumur-kumur minimal. Supaya apa? Supaya bersih. Nah, ini yang mengganggunya bawang putih, bawang merah. Itu mengganggu aromanya. Yang mentah, itu. Memang ada, saya temu tuh, ada bawang atau kadang-kadang ikut. Nah, bawang Bombay dong, memang kayak bawang kita, tapi gadang. Kayak bawang merah, Pak, tapi gadang, mau dikupas tuh. Gitu. Itu memang ada. Daging bawang itu daging lado hijau yang kadang ikut, Pak. Itu tuh mereka makan itu seperti itu. Ada yang seperti itu. Nabi tidak suka itu. Ya kan? Beliau makan seperlunya. Ya kan? Kalau mau silakan, tapi jangan setelah makan itu datang ke masjid. Ya. Ini juga biawak. Biawak ini biawak kadal gurun. Ada yang menyamakan ya, bentuknya persis seperti biawak awak siko. Maka kalau di Jawa, biawak siko dimakan. Biawak siko tidak ada kan? Tidak. Ada, dop namanya. Ini Nabi, ini ada kisahnya. Ketika Nabi berkunjung ke suatu tempat, orang sana tuh memasak biawak itu. Ya kan? Ini kan menjadi cemooh orang tuh, kadal gurun. Ya, dop namanya. Iya. Jadi Nabi tidak makan. Tapi di suatu tempat itu tuh biasa. Nabi tidak suka aja. Bukan haram. Jadi tidak makan belum tahu haram gitu. Itu Nabi tidak suka biawak. Ya kan? Kalau ada yang suka silakan. Jadi kalau kita tuh ibu-ibu, kalau suka makan, kalau tidak suka tidak. Gitu aja. Kalau biawak di sini tidak dilarang. Kalau bagian apanya nampaknya enggak. Tinggal lagi menjijikan atau tidak bagi kita. Sama juga semut itu bagi kita enggak haram. Cuma kalau udah masuk ke makanan, kalau menjijikkan itu dilarang. Ya kan? Tapi ada yang membedakan antara biawak kita dengan biawak kadal. Tapi saya tengok betul sama aja bentuknya. Bentuknya hampir sama aja. Tinggal ada yang di air dan yang tidak. Itu di gurun, ini di air. Ya kan? Gitu. Oke. Ini ibu-ibu, kalau suka dipuji-puji, tapi Nabi tidak pernah mencela. Kalau suka makan aja, Bu. Kalau tidak suka diam. Itulah adabnya Nabi. Nabi tidak pernah mencela. Dia tidak lama ada. Rasulnya kau. Tidak ada. Itu banyak tuh yang masih baru bagi kita tuh. Jadi kalau kita mau makan makanan, enak makan. Kalau tidak enak, tidak usah dimakan. Tidak usah dicaci, diomeli, ya kan? Rasul kok. Di awak mungkin rasul berbeda, tapi bagi orang lain, ya kan? Maka orang Padang membuat pituahnya, Bu. Kalau enak beritahu yang lain, kalau nggak enak beritahu kami. Enak, kalau lama lagi tahu yang lain. Kalau udah lama lagi tahu orang yang masaknya gitu. Ini adab Nabi ya, Nabi itu. Jadi Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Jika beliau suka, beliau makan. Jika tidak suka, beliau tinggalkan. Dah. Termasuk biawak tadi itu. Iya kan? Dan itu tandanya tidak haram, Nabi biarkan saja. Kalau haram itu Nabi larang. Iya kan? Nah, jadi ini bentuk caranya Rasulullah. Jadi ibu jangan sekali-kali lagi sampai hari ini mencela makanan. Itu tergantung apa artinya. Ya kan? Ya kan? Ini ada hikmahnya. Ini terakhir kajian kita. Jadi cara makan Nabi itu mengajarkan kepada kita sebenarnya bahwa
Makan itu bukan hanya sekedar kebutuhan rohani, fisik saja. Ada ibadah di situ yang tertuju. Jadi dengan dimulai dengan nama Allah, ya kan? Makan secukupnya yang kita butuhkan, kemudian syukuri, ya kan? Jangan mencela makanan. Nah, jaga kenyamanan orang lain. Di situ akan naik di rumah makan, ya kan? Orang pergi makan pasti mencari yang lebih nyaman dibandingkan, ya kan? Sebenarnya ngopi itu ibu-ibu di masa hampir sama saja. Tapi di kafe itu kenapa lebih mahal? Nyamannya itu. Orang sana itu tidak ada yang mengganggu. Itu yang nyamannya. Ya kan? Nah, jadi kalau orang udah nyaman, kadang-kadang harga tidak ini. Tapi cobalah ibu-ibu. Ya kan? Kalau udah ada nyaman kan? Nah, ternyata Islam dengan ambil yang dekat kita itu supaya jangan terganggu orang lain. Berarti menjaga kenyamanan orang lain. Ini konsep. Jadi antara yang baik dengan kesehatan, kesederhanaan, ada akhlak yang mulia juga. Iya kan? Lah, kira-kira itu ibu-ibu materi kita. Nanti baru pengaruh makanan haram lagi. Kenapa ditegaskan betul makanlah yang baik, ya kan, dan halal lagi baik. Karena ada pengaruhnya. Nah, nanti kita bahas. Ya, karena waktu ini sudah jam 11 ya. Ada pertanyaan? Oke, siap ya. Mudah-mudahan tinggal makan saja ibu-ibu pulang dari sini lagi. Tuh praktekkan bagaimana makannya Rasulullah. Oke ya. Baik, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.